lebih fokus dan tetap aktif ya Bu dalam kegiatan kita. Ini sesi kita yang terakhir. Mungkin itu saja Bu Rahmi, silakan. Bu PP atau pengajar praktik CGP Angkatan 6 yang telah sempat hadir pada hari ini. Seterusnya yang teristimewa sekali adalah rekan-rekan teman sejawat dari SMA 1 Pulau Punjung. Alhamdulillah sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti acara kita diskusi visi sekolah. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara kita dalam program pendampingan guru penggerak yang dalam hal ini kita akan berdiskusi Bapak Ibu bagaimana visi kita, khususnya visi sekolah kita ke depannya. Apa itu visi? Kenapa harus visi yang kita diskusikan? Ya. Kekuatan visi itu adalah harapan doa Bapak Ibu. Jadi apa yang kita tuliskan, yang kita rumuskan itu harapan kita. Doa kita untuk melangkah ke depannya. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan anak-anak kita, masa depan murid kita. Murid kita ini masa depan negara kita Indonesia. Betapa pentingnya dasar untuk merumuskan visi. Jika visi kita belum terumuskan dengan keadaan yang sesuai dari sekolah kita, kita tidak bisa memberikan masa depan kepada anak-anak. Itu pentingnya visi untuk bisa kita rumuskan bersama. Nah hari ini kita tidak merubah Bapak Ibu, cuma kita mengulang, melihat, menganalisis apakah visi yang kita rumuskan selama ini sudah sesuai dengan kondisi kita. Untuk itu mungkin kita isi dulu Bapak Ibu ya kalimat rumpang yang mungkin telah kami bagikan di forum SMA 1 Pulau Punjung. Boleh Bapak Ibu buka, itu berupa Padlet. Bisa dibuka Bapak Ibu? Iya. Pertanyaan pertama itu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu? Itulah harapan kita. Kita di sini memang harapan kita itu murid gitu. Apa yang kita mimpikan gitu. Sekarang kita memimpikan anak kita yang bagaimana? Kurikulum Merdeka salah satu tujuannya Bapak Ibu ya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah apanya kita gitu. Ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Berikutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang ia inginkan. Nah, apakah kita sudah memahami hal yang seperti itu? Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah ada yang mengisi KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu harus kita kembangkan sesuai dengan potensi dirinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu. Dalam merumuskan kalimat rumpang sudah melibatkan itu belum kita? Yang kedua berkebinekaan global. Kita yakin anak kita itu bukan homogen, heterogen malah. Bergotong royong. Seberat apapun pekerjaan Bapak Ibu, kalau kita berkolaborasi insya Allah selesai kita. Oke, kita kembali ke Padlet Bapak Ibu. Sudah selesai visi yang telah kita tayangkan seperti ini Bapak Ibu. Religius, berbudaya, cerdas, dan kompetitif itu yang lama. Benar Bapak Ibu? Benar? Apa yang akan kita wujudkan dari visi kita itu? Nah sebelum kita tidak hanya langsung merumuskan, oh ini visi kita, enak, bagus, tertarik orang melihat. Tetapi di dalamnya kosong. Ada beberapa hal yang harus kita kita renungkan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi kita ini. Misalnya religius, apa yang telah kita lakukan? Apa perilaku kita warga sekolah yang ada di dalam ini untuk mewujudkan yang ini? Baik Bapak Ibu, kita lihat visi kita yang ada ini nanti sebagai dasar perbaikannya ke depan kalau kita sepakat untuk memperbaiki. Kita analisis terlebih dahulu. Apa perilaku kita sudah mengarah ke sini? Apakah warga sekolah seluruhnya yang ada di sekolah sudah mengarah ke sini?
Karena visi tadi masa depan. Kalau masa depan, untuk mencapai masa depan, tentu kita melakukan beberapa usaha. Benar nggak Pak Ibu? Kira-kira Bu Desi, pendapat Bu Desi untuk religius sudah mengarah ke sana belum, langkah-langkah kita, kegiatan kita, perilaku kita guru, warga, siswa, ya, untuk mewujudkan visi kita ini. Silakan Bu. Terima kasih Bu Raf atas waktunya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyeluruh universal. Oke. Mungkin itu. Jadi kalau yang tadi sampaikan Pak Don itu ya sebagian, itulah tugas kita mewujudkan yang belum terwujud itu. Nah mungkin itu Bu Raf dari saya. Terima kasih Bu Desi. Aplaus dulu lah teman-teman. Ya silakan. Boleh ditambahkan. Silakan Bu Rini. Terima kasih. Saya setuju dengan Bu Desi. Tapi mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang sependapat. Religius itu memang penting. Tapi yang saya pikirkan sekarang, apakah di sekolah ini memang itu skala prioritasnya untuk sekolah kita? Karena benar-benar sepertinya memang itu yang prioritas kita sekarang untuk sekolah kita terkait lingkungan. Mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Rini. Aplaus untuk Bu Rini. Terima kasih banyak. Itulah gunanya kita diskusi. Kita minta lagi penegasan dari Bu Wakakur. Dipersilakan. Sebelumnya Bapak Ibu, statement yang saya keluarkan itu bukan semacam sesuatu yang harus dilaksanakan atau itu pendapat yang benar atau bagaimana. Itu hanya pertimbangan saya sebagai guru biasa seperti itu ya. Begini, untuk merumuskan visi ini sebenarnya kita kan harus melihat dulu, jadi nggak bisa hayal-hayal kita tinggi mau kemana, nggak bisa. Pendapat-pendapat yang tidak jelas dasarnya itu tidak bisa. Kita tentukan dulu bersama. Ini kan minimal nih Bu PP. Momen ini menjadikan kami mengerti bagaimana sih cara menyusunnya, mantap yang kita lakukan. Karena bisa jadi selama ini tidak terakomodir keinginan kita seperti ini. Kita buru-buru nyusun KTSP, yang penting ada. Sekarang momen ini kita jadikan. Jadi terima kasih kepada Ibu CGP yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kita mendapatkan manfaat besar dari sini. Langkah-langkah yang akan diambil nanti kita lihat di dalam misi, ya kan? Mau mencapai ini kita melakukan ini, masuk ke dalam RKT, RKS, RKJM semua masuk itu. Jadi tidak bisa disebut-sebutkan begitu saja. Begitu pendapat saya kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wakur. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah mendapatkan beberapa bayangan bagaimana visi kita selama ini. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu, alhamdulillah karena adanya diskusi seperti ini tadi, kita udah mulai membayangkan langkah kita berikutnya untuk mencapai masa depan anak. Kalau ini menurut kita belum lengkap rasanya, mungkin kita perbaiki. Tapi kalau sudah lengkap, mari kita lanjutkan. Tinggal hanya merumuskan, ya, menginovasi kalimat-kalimatnya sehingga menjadi kalimat yang menarik. Mungkin sedikit menyampaikan. Ini tadi terkait pendapat. Kami lihat memang dari salah satu peserta tadi ya Ibu Wakil, Ibu Rini tadi menyampaikan religius ini sepertinya belum terlihat. Nah ini mungkin inilah gunanya kita ada bahasan mengkaji visi kita satu persatu dari tujuan kita tersebut. Kemudian Bapak Ibu audiens semuanya, setelah ini saya lebih fokus dan tetap aktif ya Bu dalam kegiatan kita. Ini sesi kita yang terakhir. Mungkin itu saja Bu Rafni, silakan. Terima kasih Ibu Pepe. Baik Bapak Ibu, kita berusaha untuk melangkah selanjutnya karena visi itu bukannya milik sekolah saja. Kita untuk masuk kelas pun punya visi. Ya. Ini visi yang saya rumuskan Bapak Ibu. Ini saya kaitkan dengan visi sekolah kita yang sudah ada, ya. Terwujudnya karena tadi kita memang diharapkan untuk memakai KKO ya Bu Wakur ya. Terwujudnya peserta didik yang religius ini dari misi kita ambil, cerdas, terampil ya. Terampil,
mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Nah, saya tertarik sekali ingin memasukkan perkembangan zaman karena KHD itu cita-citanya Bapak Ibu, guru itu atau pendidik itu mampu menggali potensi murid sesuai dengan kodrat alam, berarti lingkungan kita, dan kodrat zaman, berarti perkembangan zaman Bapak Ibu. Ya, ini dasar saya kenapa saya masukkan, saya tambahkan dengan perkembangan zaman. Nah, itu kira-kira dasarnya Pak Ibu. Saya mengimpikan siswa itu mampu melek teknologi. Nah, itu intinya. Oke Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang saya lakukan Bapak Ibu, ini dia. Saya sudah melakukannya Bapak Ibu. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Tahapan bagja yang saya lakukan Bapak Ibu itu bagja, BAGJA, ya. Buat pertanyaan utama, saya bertanya sama diri saya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang saya lakukan. Kedua, ambil pelajaran, discover gitu. Siapakah di sekolah yang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran? Bapak Ibu, kira-kira pandangan Bapak Ibu gimana? Banyak ya? Kita rata-rata sudah mengarah kepada generasi Z. Berikutnya baru mewawancarai pengalaman guru ya, atau yang lainnya tentang pembelajaran teknologi digital ini. Tahap berikutnya Bapak Ibu, ya saya berusaha merumuskan mimpi saya. Saya bermimpi gitu kan. Apakah pemanfaatan teknologi digital ini yang saya lakukan ini membantu menanamkan konsep materi pelajaran dengan mudah. Tahapan berikutnya adalah mendesain. Jabarkan rencana. Apa yang saya rencanakan? Langkah-langkah paling sederhana yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan teknologi komputer kita. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu yang harus saya lakukan. Tahapan berikutnya adalah atur eksekusi. Nah, atur eksekusi ini saya langsung aksi nyata. Mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ada visi khusus bagi Bapak Ibu, silakan. Insya Allah ya Bapak Ibu. Ingat, visi itu cita-cita ya. Saya punya impian anak saya mampu menggunakan teknologi dengan hebat gitu. Sehingga anak Damas Raya kemarin bisa menghack gitu, membuka situs apa kemarin tuh ya Neni ya. Anak Damas Raya loh Bapak Ibu. Iya gitu. Mudah-mudahan ini dapat saya terapkan lagi, saya tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kepala Bapak Ibu masih ada sedikit hal yang membingungkan karena ada istilah-istilah baru mungkin ya Bu Rafni. Kalau bagi ibu-ibu yang sudah terbiasa di pendidikan program guru penggerak, mungkin rasanya sudah tidak aneh dengan kata-kata prakarsa perubahan, bagja, atap, praktik baik dan lain-lain. Tapi satu hal Bapak Ibu, prakarsa perubahan ini adalah bagaimana Bapak Ibu memikirkan sesuatu kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh murid kita. Kemudian nanti yang kita pikirkan ini itu berdampak bagi murid juga. Jadi kita membuat prakarsa perubahan ini kira-kira yang dibutuhkan oleh murid kita di sini apa? Kalau Ibu Rafni tadi menyampaikan digital. Karena rasa Bu Rafni dengan perkembangan teknologi yang begitu pesatnya, ini rasanya tertinggal nanti peserta didik kita. Jadi akhirnya dimunculkanlah prakarsa perubahannya tentang ini, dan itu akan berdampak positif kepada murid. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan, matematik yang tidak disukai menjadi disukai, buat prakarsa perubahan. Nah, seperti yang Bu Rafni buat tadi. Mungkin satu lagi nanti Bu akan menambahkan atap. Ini penting juga, mungkin satu lagi Bu untuk kita bahas. Baik Bapak Ibu, itu saja kami dari pengajar praktik bersama Ibu Rafniati. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan sebelumnya kami sangat apresiasi, hebat Ibu Rafni sudah menampilkan ya dari awal sampai akhir sesi ini dengan sukses, dan kami berharap Bu Rafni nanti lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Amin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.